weekend pemirsa. Di episode Rompi No Secret siang ini, kita akan ngobrol bareng artis-artis yang hot banget deh pemberitaannya. Akan ada pengantin baru Boyen dan Ezel, komedian senior Opi Kumis, Ustadz Riza yang akan menanggapi isu poligami, aktris yang penuh kontroversi Sarah Azhari dan Arya Khan yang selalu bikin netizen heboh dengan tingkahnya. Sehot apa sih obrolan kita siang ini? Langsung aja yuk kita ngobrol dulu sama Boyen dan Ezel. Boyen, penyanyi kelahiran 1987 yang mempopulerkan lagu Goyang Gemoy ini menikah dengan Ruli Anggi Akbar atau Ezel, dosen bergelar Doktor Kajian Pariwisata pada 15 November lalu setelah 2 tahun berpacaran secara tertutup dan baru mempublikasikan hubungannya sehari sebelum menikah. Pasangan yang saling mengenal sejak 2010 ini baru bertemu kembali pada 2023 di mana Ezel mengajak menikah melalui DM Instagram. Pasangan yang menggelar pernikahan secara intimate ini awalnya ingin menikah pada 1 November namun diundur karena menuruti permintaan groomsmen mereka seperti Andre Taulani, Vincent Rompis, dan Desta Mahendra yang hendak pergi ke New Zealand. Seperti apa cerita pernikahan Boyen dan Ezel? Dan benarkah Boyen tidak bisa LDR hingga melarang Ezel bekerja di luar negeri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rompi No Secret. Boyen dan Ezel. Aduh, apa kabar sih pengantin baru? Baik, Kak Penny. Aku juga termasuk ikut terkejut gitu ya dengan wow. Terkejut, kamu bisa makan jeruk ya? Terkejut ya? Rapat sekali dia menutup rahasia-rahasia ini ya kan. Iya. Sampai Om Daniel itu kecewa, dia nggak bisa lagi mainin lagu apa yang kamu paling hafal lagunya? Cintamu itu hoax. Karena dia udah nggak hoax ya. Enggak hoax. Kalau itu kan kecewa, sekarang kan kecowok. Iya, ada artikelnya ya, Boyen kenang roller coaster perjalanan cintanya gitu ya sama Ruli itu siapa? Oh dia ya. Iya, nama asli Ruli. Nama aslinya Ruli. Panggilnya Ezel. Tapi kan kamu katanya udah kenal lama. Terus Iya. tiba-tiba kamu nge-DM setelah melihat story-nya Boyen sama anak-anak. Iya. Apa tuh? Kenapa tuh lihat pengen punya anak-anak sama Boyen apa gimana langsung? Ingat, ngebayangin kalau punya anak kayak dari aku kan lucu. Lucu gitu ya. Apa? Iya, nah kebetulan saya suka sama anak kecil. Terus? Terus kebetulan waktu itu buka Instagram ada dia lagi main sama anak kecil. Posting. Iya posting. Terus? Ya ada DM langsung. Kan kamu katanya DM-nya langsung ngajak nikah. Iya. Nikah yuk gitu. Enggak, Biar nggak main-main. Oh gitu. Emang udah ada niat Ya, nikah? Udah. Udah capek juga dia, sama. Hah? Udah capek. Udah capek. Iya. Tapi dia jujur ya. Yang kamu DM cuman Boyen atau ada beberapa yang Itu saya belum tahu tuh ya. Iya. Kalau DM yang lain banyak. Tapi kalau yang DM nikah cuma sama dia. Oh. Udah kaget ya. Iya. Oh DM yang lain banyak. Ada. Tapi yang lain gak diajak nikah nggak kan? Enggak dong. Enggak, cuma kamu yang diajak nikah. Terima kasih. Tapi yang lainnya kamu DM cewek-cewek juga? Enggak juga. Oh, gitu. Mana, Cari perkara emang. teman-teman. Oh juga kok. Tapi kan roller coaster Iya. katanya 2 tahun. 2 kamu tahun. kamu disembunyikan. Disembunyikan. Kamu posting foto berdua, nggak di-repost sama dia. Enggak. Enggak boleh. Nggak boleh. Enggak boleh. Saya juga, kita saling jaga aja sih Saling sebenarnya. jaga. Tapi Iya. kamu rasanya gimana? Kan kayak kamu yang gitu yang disembunyiin gitu nggak sih? Enggak apa-apa sih. Tapi kamu lama-lama juga kayak gini. Kok aku nggak pernah di repost sih gitu. Pernah gitu ya, pernah Kamu gitu. lagi, nanti kamu nggak sanggup lagi ada DM misalnya ada netizen gitu kan, terus kata-katanya nggak enakin, terus takutnya marah gitu kan. Oh, iya. Iya kan? Karena dia bukan dari dunia hiburan ya. Bener, waktu itu aja dia ada yang nge-DM kan, ada fans-fans zaman dulu kan, fans-fans Desboy gitu kan. Terus gitu, lu siapa nyaka Boyen gitu kan. iya, ada gitu. Iya, Itu dia lucu lagi gini ya. Udah tahu itu kan fanbase ya. Dia follow, sama dia di follow back. Dia masuk ke close friend ya, bisa baca lah. Akhirnya posting aku dia tahu. Ih kakak ini siapa nih gitu. Oh, sempat bocor ya. Ini bocor. Itu ada. Terus habis itu lucunya dia di bulan apa sih tahun 2002 berapa tuh? Kan dia jadiannya 2023. Iya. 2024 dia Agustus. muncul tapi agak nyaru-nyaru gitu ya. Iya. Nih. Iya, Menyala muncul. Kak Boy. Iya. Padahal ini lagi apa nih pada saat kamu komen Itu tuh lagi apa? bulan apa tuh? November. Udah jadian dong. Udah. Udah. Terus apa? Dia pengen disepil, cuman aku belum pernah nyepil ya. Cantik, kayak kemah. Cantik gitu ya. Ini geli deh, gue kayak musang malu-malu gitu ya. Komennya aja baru tahu kan kalau aku tuh punya pasangan malu-malu. Kayak bukan aku ya kayak. Iya. Nggak, kamu muncul gitu. Kenapa? Lupa aku itu. Itu kan lagi mau ATF, aku mau manggung. Oh, iya. Kamu kan sering Tapi mantau. kondisi masih baik ya? Baik, Katanya baik, kan baik. kalian sering unfold. Pernah unfold. Oh, pernah unfollow sekali waktu itu karena udah mulai
Tahu, ada yang curiga. tahu waktu itu gara-gara ada satu temennya dia yang posting tuh. Terus Iya, rame. Jadi akhirnya kita unfollow dulu deh biar nggak ini. Lagi, udah yuk, dia kesini kan, takutnya dia nggak ini kan, nggak biasa gitu kan. Makanya dunia kita kan beda, ya Oh kan? iya, makanya unfollow. Tapi, Iya, Unfollow unfollow dulu. Terus jangan itu dulu biar nggak itu. tapi kalau berantem beneran gitu? Pernah lah, sebelum married kita Hamin berantem ya. 1, Hamin 2 juga kita sempat ribut. Iya, pas mau hajatan memang. Gitu kan pasti ada yang puyeng ini, akhirnya kan Iya. ribut ya. Nah, hajatan yang mana nih kan hajatan kamu agak mundur tuh. Hajatan Iya. yang tanggal 1 atau hajatan yang Nah, yang tanggal deket-deket ya, udah mau Pas hari deket-deket. H. Kenapa? Gara-gara 2 apa hari tuh? sebelum. Pokoknya ada aja deh, pokoknya kan katanya kalau nikah itu suka ada jinnya, Iya, jin dasim, iya, ya iya. kan? Apa Saya masalah? nyari mana sih gitu. Ih, kamu nyari sih ya. Enggak maksudnya gitu. Emang iya ternyata bener ada mahal kecil jadi berantem. Ada aja ya gitu ya berantem Ada mulu aja. ya. Kayak apa sampai kayak apa tuh berantemnya waktu itu? Ya maksudnya ada aja ya. Maksudnya, Ada aja misalnya perkara kecil asli kita ketahuan tuh di situ. Asli gila. asli-aslinya ketahuan. Misalnya hal kecil, kita Iya. mau makan, aku lagi mau makan nasi goreng, misalnya dia mau makan bakso. Jadi Ada ya. debatnya itu, cuman hal-hal kecil aja. Iya. Baiklah, ini ada banyak hal ternyata bedanya yang lumayan banyak ya. Banyak, antara banyak. kalian berdua ya. Kamu rapi, dia agak Oh iya, Dia agak OCD. OCD, agak OCD. Saya COD. Kita bikin romantis. Saat ijab kabul, nggak cuma Ezel aja yang deg-degan loh pemirsa. Kabarnya, keponakan Boyen juga tegang banget sampai salah baca kalimat ijab kabul. Apa benar Boyen dan Ezel sampai panggil penghulu lagi setelah selesai resepsi untuk ijab kabul ulang? Jadi ini akadnya sempat diulang. Iya. Kata diulang. Karena tadi harusnya penyebutannya binti, tapi ini bin. Gitu Oh, kan. aku pikir tadi kan sempat gini terus. Enggak, itunya Enggak. Jadi diulangnya bukan saat itu ya? Malamnya pas abis resepsi. selesai resepsi diulang. Iya. Oh, ada. Iya. Ada videonya lagi dong. Ada. Ada. Ada, saya videoin tuh Nopi, ada. Nah, tapi kan saya kan pas resepsi saya belum pegang-pegangan, masih ya nggak apa-apa sih kan belum sayang. Soalnya kan malamnya kan sah, ya kan, gitu. Kan namanya ponakan saya kan masih pada bocah ya. Aku kan udah nggak ada wali kan, Kak. Jadi mau nggak mau ponakan aku yang siap jadi walinya. Dia juga deg-degan nih tante. Ya udah nggak apa-apa kan dikasih bacaannya gitu. Mungkin dia karena grogi apa gimana. Dia juga sempet ya pas abis acara ya, tante maafin ya tadi aku salah, dia kayak mau nangis gitu. Nggak apa-apa, ntar penghulunya datang lagi kok mau akad pulang. Tapi momen bahagia itu pasti buat kamu juga ya, pasti flashback ya. Iya, Ingat sama mendiang ayah, Iya, makanya. mendiang kakak-kakak. pas lagi akad itu kayak pas momen yang bener-bener sedih gitu, sakral, kayak inget orang-orang yang terdekat udah nggak ada gitu kan, cuman ponakan aku 4, walinya ponakan aku gitu. Dan mereka juga yang momennya tuh mereka tuh ponakan aku pada nangis, keluarganya Ezel juga kan ke adik-adiknya pada nangis sedih gitu, ngelepas kita berdua. Makanya ya lah, kayak nggak nyangka aja kita ya gitu. Jadi gitu ya, padahal kita pacaran nggak lama ya. Romantis padahal tapi lucu ya. Iya. Masih gengsi dia kalau kelihatan romantis di sini. Iya. Dia terus begitu, Nah, kalau romantis. di belakang mah. Nah, ini menarik kan kamu ya. Kamu punya kakak-kakaan banyak sekarang ya kan. Nah kamu kan katanya pernah ditanya-tanya juga. Kan Iya, dikenalin kan? diseleksi. 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 Pertanyaan apa yang paling susah dijawab? Nggak ada sih, Nggak ada? ngalir gitu aja. Oke, dari semua. kakak-kakaknya Boyen ini ya. Siapa yang paling galak nadanya waktu nanya ke kamu Esel? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, semua nice. Oh semua, yang pertanyaannya detail banget siapa? Oh, yang paling lengkap nanya Bang Surya. Bang Surya. Bang Surya, Oh. Bang Surya. Siapa yang hadiahnya paling mahal? Banyak sih. Semua kasihnya luar Tadi biasa. aku dikasih sama Pak Haji kulkas. Oh. Iya, dikasih terus kulkas Mika sama- Salim. Pokoknya ngasih perabot-perabotan yang lumayan tuh, yang harga lumayan. Masya Aku, ya Allah, kan? alhamdulillah ya. Terus ada komika yang, gede banget, gede iya. banget tuh, lumayan gitu. Komika siapa? Ini Ada siapa? teman saya. Cewek cowok? Wah ya udahlah, teman-teman saya gitu, alhamdulillah Ada. gitu, maksudnya teman-teman pada kayak Luar kasih biasa, gift baik. gitu ya, walaupun yang nggak kelihatan barang, ada yang ngasih support uang gitu. Ini Boyen alhamdulillah. buat ini buat teman-teman biar catering gitu. Udah lumayan, alhamdulillah. Jadi siapa nih siapa aja yang bantu kasih apalah buat biaya nikah kemarin ada? Biaya nikah sih, Anwar sebelum hajatan Anwar transfer juga. aku duluan. Oh iya. Boy ini buat lu nih Boy, beli kue-kue gitu Buat buat ini jajan-jajan. jajan. Oh, Kalau gitu. ada Anwar kurang-kurang. duluan. Siapa yang dari kakak-kakak kamu yang laki-laki ini nih ya, yang Iya. paling care banget yang nanya udah sampai mana persiapannya, kurang apa? Oh, ini Bang Surya.
Bang Surya juga? Bang Surya, Bang Vincent, Bang Desta juga, Boy kapan Boy? Pada nanyain semua. Terus kayak, ya Mungkin grup ATF ini semua nanya. Semuanya bertanya, cuman mungkin Yang paling medianya lewatnya Bang Surya. Juru bicaranya Juru ya? bicaranya Bang Surya. Jadi Siapa yang... ditanyanya lewat Bang Surya, mungkin Bang Surya juga nyampein ke abang-abang juga gitu. Nah ini kan mereka kan gaya selalu ada gitu ya setiap kalau pernikahan kemarin apa yang paling rempong nih, yang paling rempong dalam persiapan penampilan apa di antara kakak-kakak yang laki ini siapa? Kayaknya Yang itu tuh. Siapa? Nomor 3 dari kiri. Anwar. Pak masuk gini, Boy, gue sewain baju dong, kata gue gitu segitu. Baju apa? Base cup gitu. Iya. Terus gini, tiba-tiba datang, wah lu jadi kayak pengantin nih, gue sakit kawin sama lu. Tapi kan, lu jadi apa sih, jadi jengyah ya gitu kan baju base cup. Dia duduk sebelah gue, jangan duduk sama gue, terus salaman sama lu gitu. Sakit laki gue lu gitu. Oh iya, tar dulu ya kata. Dia ganti 2 kali. Ganti 2 kali dia. Angkat beda, sama itu beda. Tapi paling excited bener. Tapi yang paling excited memang dia luar biasa. Makasih juga untuk Bang Anwar, Mas Anwar. Thank you Wan, love you Wan. Makasih lo udah support terus. Oke, sekarang kita mau menilai ya, kalian menilai masing-masing ya. Iya. Kamu Esel menilai Boyen, Boyen menilai Esel. Kalau soal manja, Boyen berapa? 1 sampai 10? 11, 10. 11. 10. Kelewatan itu mah. 10. Esel berapa manjanya? Ezel yang 9 lah. Oh 9. Seberapa besar cemburunya Boyen? 1 10 sampai 10? 1 sampai 10? 10. 10. Kalau ada 12? 12. Jangan saya Gak kalau apa-apa kan karena peduli kan. saya kan perempuan suka cemburunya membabi ngepet ya. Ya kan pernikahan itu kan nggak boleh buat main-main gitu. Jadi kayak ini kan bukan pacaran loh, ini menikah gitu kan. Saya nggak mau buat main-main. Gitu. Kalau main-main mah udah nggak usah. Betul. Gitu. Kan kamu katanya Boyen pernah marah gara-gara kamu balas WhatsApp-nya lama. Oh iya. Slow respon ya. Slow respon. Sekarang udah menikah masih begitu? Tadi aja tuh kita pagi, handphoneku ternyata ada di mobil. Aku baru inget 6 jam kemudian. Iya. Lupa. Sementara udah ada berapa WhatsApp-nya dari Boyen? Nggak ada kabar. Tes. Halo, gitu. Tapi ya udah lama-lama ya udah lah. Udah tahu ya gitu. kalau dia emang nggak selalu bersama Yang penting udah handphonenya. tahu dia lagi di mana, udah gitu aja deh. Oh dia cemburunya berapa skalanya 1 sampai 10? Ini, dia tuh sebenarnya cemburu cuman nggak biar nggak kelihatan aku. Oh gimana caranya? Gimana? Padahal mah dia, aku lagi main handphone gimana? Gue bilang, Iya. Kalau aku pegang handphone, tahu nih, dia kalau aku sebenarnya- pegang handphone gini dia gini. kalau aku kayak siapa? Langsung kayak gitu, langsung dicek Kalau gitu. kamu ngelirik doang ya? Iya. Kalau dia pura-pura begitu dia, terus gini, kelihatan. Skala 1 sampai 10, Iya. berapa nilai gengsinya Boyen? Dalam bilang I love you duluan. Iya. Berapa nilai gengsi? 10. Nilai gengsinya 10. Jadi harus kamu duluan yang ngomong. Iya. Kalau dia gengsinya 10 berapa? juga. 10 juga sama. Dia tuh Kita gengsi. sama. Jadi Sama-sama. Sebenarnya kita mah pengen ngomong cuman gini udah ngeliat dia, ketawa lagi gitu. Gini, sekarang udah ngomong depan ya. gini, Ayo kita depan. Tuh kan. Setiap mau mulai pasti gue takut dikata gini, ntar pret pada waktunya gitu. Jangan, nggak usah ngomong. Ayo. Berdiri, kita berdiri. Mau berdiri apa mau duduk? Duduk aja dulu. Duduk. Jangan, aku dulu ya, kamu kan cowok. Bilang tangannya. kok gini. Di mana? Udah. Ini tangan nih, bukan kaki nih ya. Gimana? Canggung. Ya kan kita yang malu gitu. Iya. Boyen. Gimana? Love you udah. Udah kamu gantian. Aku. Lihat gitu. Tuh, kayak gitu. Tapi padahal kalau misalnya Tapi dilihat orang malu, tapi dilihat kalau orang di malu. rumah mah, beh. Gitu. Jadi Bahkan di orangnya telepon- nggak biasa dilihat orang gitu. Aduh, pastutri baru ini masih malu-malu kucing nih pemirsa. Bener gak sih kalau Boyen ternyata posesif banget sampai larang Ezel ambil kerjaan di Dubai? Terus gimana nih nasihat Bang Opi untuk Boyen dan Ezel yang baru menikah? Pertanyaan yang berikutnya tuh tadi ya. Katanya kamu udah ada tawaran kerja di Dubai. Iya, benar. Gak boleh, demi Boyen kamu menolak itu. Iya. Kenapa gak kamu yang ikut ke Dubai? Masa aku ngelolok di Dubai? Ya, kenapa tidak? Jokesnya apa? Jokes ngelolok di Dubai? Ya kan, bingung saya, ya kan? Kalau gue dari tadi lagi liatin jaket dia nih mencilak banget kayak minyak kelapa. Orang saya juga liat kayak keren.
pesek saya. Tapi kalau kita lihat emang beda banget ya. Ezel ini kalau kita lihat highlight di sosial medianya tuh ke luar negerinya banyak banget. Coba lihat ya. Kemana. Nah tuh ya kan. Tuh, wow negaranya banyak nih. Boyen ada Kawah dua. Ijen. Kawah Ijen sama mana? Sama Bali sama Kawah Ijen. Sebenarnya ada sih beberapa kan kita. Ke Amerika kamu nggak pernah bikin highlight tuh. Jangan di highlight. Kenapa? Bahaya. dulu ya. Itu tahu kisah aku. Tapi Tahu. tapi nanti misalnya dia ada tawaran apa gitu nggak boleh. Jadi emang kalian harus bersama aja nih berdua. Emang bener sama Jualan Daster? Tadi pengen gitu. Kan soalnya kita kalau lagi live nih, nonton banyak banget. Gitu. Apa kita dagang daster aja ya gitu. Aku jadi Bercandaan modelnya dia aja sih bercandaan gitu. tadinya. Terus dia yang gitu-gitunya tuh, Oh, yang iya. komputer-komputernya. Saya yang model-modelnya gitu sambil daripada ngomong-ngomong nggak jelas kan gitu sambil jualan. Iya gitu kan. bener. Aduh, tapi belum kesampean kita ya. Belum. Ezel tapi gimana kamu nikah dengan Boyen yang dari dunia hiburan, banyak yang sayang sama Boyen, bahkan waktu nikah juga banyak pesan-pesan ke kamu kan, awas ya gitu. Pasti. Kamu agak canggung atau udah biasa aja? Biasa aja sih. Biasa aja ya? Kalau dari yang paling didengar ya paling ring satu aja ya abang-abang, keluarga gitu. Yang lain sih udahlah. udah buat sebagai perhatian aja. Oke Ezel, sekarang sudah ada Ya, pertanyaan ada 2 untuk pertanyaan. Bang Opi Kumis, silahkan dibaca. Baca. Baca ya. Baca. Pertanyaan pertama Bang Opi. Iya. Bang Opi, gimana caranya menjaga hawa nafsu jika ada godaan dari luar supaya tetap ingat istri di rumah? Nah, gimana? Yang penting kalau kita baru mau melangkah, kita bayangin aja muka istri kita. Ya. Kalau kita bayangin muka istri kita bentuknya bagaimana, kita udah ketahuan serem apa kagak gitu. Ya, jadi kita lebih hati-hati. Oh, lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Yang penting langkah pertama, langkah kedua kita ingat istri aja. Selalu dibayangin wajahnya ya. Langkah keempat kalau istri meleng baru. Dari melengnya ya. Oke. Gua banget itu tuh. Yang Oke, berikutnya. pertanyaan berikutnya Bang Oke, Opi. siap. Apa sih tips menenangkan istri yang lagi ngambek? Nah, Kalau dari Bang Opi. Sebetulnya kalau nenangin perempuan gampang. Gimana? Uang belanja aja tambahin aman. Oh, gitu. Itu aja udah. Betul. setuju nggak Boyan? Betul. Tuh. Betul. Ih. Perempuan tuh lagi merengut, yang ngambek. Ajak aja ke mall beli baju, langsung dia Iya. luluh. Bini gue kalau lagi monyong itu bibirnya dari depan ke dapur. Jauh banget. Berapa meter? Tapi begitu gue kasih uang belanja, bibirnya ciut tuh. Mundur lagi tuh ya otomatis. Oke. Itu aja yang penting, uang belanja aja deh. Tapi Boyan setuju ya? Benar, healingnya wanita itu belanja. Iya, uang belanja aja banyakin. belanja, ya. Uang belanja tambahin deh. Iya. Udah aman deh. Oke. Nih, Ezel kalau lagi ngambek pengennya diapain? Kalau lagi ngambek kamu senangnya dirayanya gimana? Enggak dirayu, diemin aja dulu. Diemin aja dulu. aja dulu. Oh, baru kalau udah tenang baru ngobrol. Baru ngobrol. Oke, sekarang beri pertanyaan dari aku buat Bang Opi. Oke, siap. Bang, kata-katanya dong buat laki-laki yang pengen poligami tapi takut ngasih tahu ke istri pertama dan malu jujur ke calon istri baru sehingga ujung-ujungnya dia bohong dan ngakunya single. Iya. Kata-katanya Bang. Kata-katanya adalah kalau si laki-laki yang mau poligami, pokoknya mau dikasih nggak mau dikasih ngomong aja. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih paling pala kita nggak muat peci. Pala kita nggak muat peci pasti. Udah pasti deh. Udah Iya. pasti udah. Udah pasti gitu ya. Udah kata-katanya itu ya. Pokoknya ngomong aja. Makanya gue dari dulu ke dokter paling takut gue di ronsen bagian kepala. Kenapa? Karena udah pasti retak semua. Ngomong-ngomong soal poligami, kita langsung aja yuk tanya ke Ustadz Riza mengenai poligami yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama. Lalu bagaimanakah pendapat Sarah Azhari dengan pernikahan yang dilakukan secara diam-diam? Baik, kita sekarang sudah bersama dengan Ustadz Riza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tanya-tanya ini seputar hal yang mungkin juga kemarin-kemarin sempat ramai diperbincangkan. Seputar poligami dan tata cara poligami yang benar tuh gimana sih? Emang harus minta izin atau nggak usah izin juga sebetulnya sah-sah aja gitu ya. Tapi ini Ustadz aku ingat dulu pernah cerita juga. Iya. Ada artikelnya bahkan ya, istrinya setuju kalau Ustadz poligami. Sayanya nggak mau. Nah, Iya. Ustadznya nggak mau. Oh, Masya Allah. Coba kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Ustadz, tapi aku mau tanya lagi nih. Ya. Sebenarnya kan tadi itu menjadi salah satu solusi gitu ya kan.
Tapi sebenarnya solusi seperti apa sih yang bisa diselesaikan dengan poligami? Apakah kalau istri di rumah nadanya tinggi, maka solusinya adalah cari istri yang nada rendah? Iya. Banyak orang yang tidak sadar kalau menikah itu ada kaidahnya. Perspektif yang harus kita lihat adalah taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Paling baik meletakkan masalah itu bukan pada perspektif penilaian kamu atau aku, tapi Quran dan hadis. Oh, oke. Ketika menikah sudah tahu kaidahnya, misalnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, An-Nisa 19. Suami wajib memperlakukan istrinya dengan baik. Oke. Maka dari awal pernikahan suami tidak diperbolehkan menyakiti istri pun dalam kondisi apa. Yang pertama. Nah yang kedua, saya katakan poligami adalah the problem solving. Kenapa? Semua ulama mazhab sepakat menikah dengan satu istri itu lebih baik. Oh, lebih baik? Iya, tolong digarisbawahi, menikah dengan satu istri itu lebih baik. Contohnya adalah Abul Hasan Al-Imrani. Dia mengatakan, Imam Syafi'i berkata, laki-laki yang beristri satu itu lebih bagus daripada beristri banyak, walaupun diperbolehkan. Mari kita lihat konteks surat An-Nisa ayat ketiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, ketika kau tak mampu menikahi perempuan yatim karena memaharnya mungkin dan lain sebagainya, fankihu minan nisa, nikahilah perempuan masna wa thulatha wa ruba, 2, 3 atau 4. Tetapi ada kalimat yang jarang sekali diperhatikan, fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak mampu berbuat adil, fawahidatan, satu aja lebih baik. Karena apa? Dalika adna alla ta'ulu, kebanyakan manusia berbuat aniaya. Nah ini harus dijadikan konteks kalau ternyata Syekh Muhammad Al-Majidi mengatakan melihat ayat ini boleh poligami tetapi bukan anjuran mengambil alasan sunnah untuk menikah lebih dari satu. Satu cukup dan tidak ada masalah, itu lebih bahagia daripada banyak bohong, suka nipu, nyakitin, dusta. Itu udah merusak kaidah. Makanya kalau ada suami yang merusak pernikahan dengan menyakiti istrinya, itu sudah melenceng pada akidah. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Para suami, perlakukan istrimu dengan baik. Pertanyaannya, apakah kita para suami sudah betul-betul memperlakukan istri kita dengan baik? Nah itu. Setuju ya, Sarah setuju ya? Setuju lah. Setuju banget, ya. Dengerin tuh. Ya, kita buka pertanyaan netizen ini. Ustadz, kan Rasul menyarankan kalau menikah itu harus diumumkan. Kalau nikah diam-diam tanpa sepengetahuan istri itu gimana? Betul, kalau sembunyi-sembunyi fitnah. Timbul prasangka dari orang, itu siapa ya? Perempuan yang digandeng itu siapa ya? Makanya diumumkan agar tidak menimbulkan fitnah. Maka harusnya diumumkan. Karena menikah dengan kejujuran itu lebih membahagiakan. Prinsip menikah harus ada kejujuran. Fa'alaikum bisidiki. Fa'inna sidqa yahdi ilal birri. Setiap kejujuran akan mengajak kita kepada kebaikan. Fa'innal birra yahdi ilal jannati. Setiap kebaikan ujungnya adalah syurga. Makanya menikah jangan pernah ada kebohongan sedikit apapun. Sedikit berbohong nyandu, akan ada berbohong yang kedua. Sekali jujur, jujur terus. Karena akan nagih berbohong jujur. Karena kalau bohong apalagi nggak sinkron, bohongnya kan Iya, pusing jadi ya. nggak usah diam-diam, terang-terangan aja. Menurut Ustadz yang penting orang-orang terdekat Iya, tetangga harus gitu ya. tahu. Harus Iya, tahu ya. diumumkan. Diumumkan. Karena paling tidak itu tadi menghindarkan fitnah prasangka. Paling tidak ada orang-orang yang tahu bahwa itu Iya, suami. Ya. betul. Yang berikutnya pertanyaan berikutnya. Ustadz, kalau suami nih sering menolak posting foto berdua di sosmed karena takut ain. Padahal kata Nabi pernikahan itu harus diumumkan. Gimana tuh Ustadz? Penyakit. Jawabannya selain berikut ini.